Ini sampai sekarang masih berlaku itu falsafah itu. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kemudian yang lebih hebat lagi, yang namanya katanya KKN itu sudah berakhir, sekarang semakin subur. Karena mungkin pemerintah juga lebih mempercayai yang sudah punya anak pemerintahannya gitu ya Pak ya. Anak perusahaan pemerintahannya gitu Pak. Dibandingkan dengan UKM-UKM yang sudah ada. Apalagi kalau para birokrat itu sudah punya piaraan gitu ya. Iya. Atau punya binaan gitu. Jadi kalau punya binaan, kalau misalnya ada UKM yang pengen maju ataupun betul-betul bisa berkompetisi, itu kalau bisa dijegal. Dijegal habis-habisan sehingga dia kelabakan gitu. Nah ini yang terjadi ini di lapangan terjadi begitu. Apakah si para pejabat-pejabat tinggi ini tahu atau tidak, saya nggak ngerti lah. Tapi ini kejadian di lapangan yang fakta terjadi. Jadi kita ini kadang-kadang bicara terlalu mengawang-awang ya. Tapi kan seharusnya kita sekali bicara membumi lah ya. Iya. Bagaimana keadaan aktual yang ada di lapangan gitu. Iya. Dan ini efek multiplier efeknya ini sangat besar sekali. Terkala dia stagnan ini, dia juga berentet kepada pengusaha-pengusaha kecil lainnya, kepada orang-orang dan jasa lainnya. Para pekerjanya juga ya, gitu. Dan nanti menciptakan masalah yang lain, pengangguran misalnya. Ya. Pengangguran makin bertambah sekarang. Kemiskinan semakin bertambah. Coba Anda lihat, cobalah pergi ke daerah gitu ya. Saya baru aja kira-kira 2 bulan yang lalu pergi ke pabrik jin yang ada di Cipulir apa ya? Di Kebayoran Lama itu. Itu kira-kira 2 bulan yang lalu itu hampir 5.000 penjahit itu suruh pulang. Karena sudah tidak mampu untuk memutarkan modalnya kembali, membayarkan mereka juga. Nggak ada lagi kerjaan. Kemudian dia sudah jual di waktu mau lebaran kemarin itu, sudah lebaran dia jual, itu uang belum kembali, piutang belum tertagih. Sehingga nggak ada yang mau produksi lagi. Padahal sekarang ini kira-kira biasanya menurut mereka, kira-kira sekian bulan mau puasa itu, mereka sudah boleh produksi harusnya. Seharusnya begitu, tapi pada kenyataannya enggak. Sehingga buruh yang sekian ribu orang itu pulang ke kampungnya, ke Jawa, terlantar, dan 1 orang itu kepala keluarga loh ya. Iya. Berapa orang dia, paling tidak 3-4 orang dia tuh, mengupai keluarga. Jadi kalau ada 5.000, 20.000 yang terlantar. Dan pada akhirnya nanti mengarah ke kemiskinan juga ya Pak. Jadi stagnan di lapangan ini ya terjadi karena juga sistem anggaran kita ini juga sulit di pemerintah ini. Coba dibilang pemerintah bahwa pencairan anggaran itu Januari dimulai. Udah bisa digulirkan. Tapi kenyataannya bulan Juni baru mulai. Apalagi daerah. Itu kalau di daerah sampainya mungkin bisa beberapa bulan kemudian. Makanya karena uang itu di daerah ya tidak bisa dicairkan untuk kehidupan ekonomi daerah. Maka uang itu disimpan di SBI. Di sertifikat Bank Indonesia itu disimpan kan. Daripada uang ini nggak terpakai disimpan ke sana. Dan uang yang disimpan di SBI itu kan triliunan itu. Iya. Dan itu dibayar oleh APBN bunganya. Jangan salah. Jadi APBN kita itu 30-40% untuk bayar bunga dan angsuran utang. Iya kan? 20-30% untuk biaya rutin pegawai dan segala macam. Sisanya itu lah untuk pembangunan. Lalu kalau istilah Bapak angkat itu bagaimana Pak? Apakah masih diterapkan dalam UKM ini atau tidak dipakai sama sekali? Sekarang Bapak angkat tuh nggak kelihatan lagi tuh. Bapak angkat tuh yang mana lagi sih? Dulu saya masih melihat adanya Bapak angkat itu dari misalnya dari perusahaan-perusahaan besar ya. Astra misalnya. Astra itu dia membina kemitraan. Dia bina UKM-UKM itu dari segi pendidikan, dari segi permodalan, segi usaha macam-macam. Kemudian ada beberapa PTP itu. Tapi sekarang nggak kelihatan lagi tuh. Padahal supaya diketahui oleh masyarakat ya bahwa penyerapan tenaga kerja yang terbesar itu adalah di UKM ini. Iya. Untuk perusahaan sendiri kan terkadang mereka punya yang namanya CSR ya Pak ya, Corporate Social Responsibility. Itu juga tidak ada yang berekanan dengan UKM sekarang. Jadi yang istilah Bapak angkat ini sudah sama sekali tidak ada. Saya nggak lihat sekarang lagi tuh. Jadi tidak ada ya Pak ya? Kita maunya kan ya nggak usah lah berikan aja mereka itu ya modal yang kecil-kecil. Mereka tuh butuh nggak besar kok. Paling 50 juta itu sudah besar sekali mereka butuh untuk UKM ya, yang usaha kecil menengah itu.
Nah itu yang mereka butuhkan itu sangat sulit mereka peroleh. Dan begitu pula dengan persyaratan untuk mendirikan UKM ya Pak? Iya. Ya. Mendirikan UKM ini jangan dibilang satu atap itu investasi gampang. Sedangkan untuk membuat satu badan usaha semacam CV kecil-kecilan saja, itu mulai dari ngurus siupnya, ya kan, ngurus domisilinya, ngurus izin NPWP-nya, umur tanda daftar usaha. Itu setiap meja yang kita lewati itu kalau nggak diberikan sesuatu, jangan dianggap selesai. Ini republik kita ini. Ya. Sedih kita melihat UKM ini. Padahal dalam keadaan krisis, mereka yang sanggup bertahan. Iya, jadi goodwill sebenarnya kalau misalnya bisa ditarik satu kesimpulan ya Pak ya, di mana-mana kan dalam bidang ekonomi pemerintah selalu bicara tentang UKM, tapi goodwill ya pemerintah sendiri di lapangan sama sekali tidak ada, begitu Pak? Iya, jadi kan ini kan antara kebijakan dan implementasi ya. Iya, tidak sejalan ya Pak. Ya? Jadi kebijakannya begini, implementasinya kayak apa gitu lah. Nah ini kan harus dilihat secara jelas oleh para penyidik atau para peneliti ini, para pejabat ini harus turun ke lapangan kayak seperti apa sih susahnya pengusaha kecil sekarang. Ya, Bapak mohon maaf sekali karena waktu yang kami miliki sudah habis. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Bapak ada pesan untuk membangun UKM agar lebih berkembang di masa mendatang? Sebetulnya saya pikir untuk membangun UKM masa mendatang ini harus ada perbedaan kebijakan ya antara pengusaha besar menengah itu dengan usaha kecil menengah, usaha kecil koperasi ini. Di dalam persyaratannya supaya dipermudah dan izin pun permudah dan tidak terlalu dibebanin masalah-masalah yang sama sifatnya dengan pengusaha besar itu. Ya, jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada diskriminasi sama sekali ya Pak ya. Iya. Ya. Baik Pak Syukri, terima kasih sekali atas waktu Bapak pada malam hari ini Pak. Semoga saja UKM kita bisa lebih berkembang ya Pak ya di masa mendatang tanpa ada birokrasi lagi. Terima kasih Pak, selamat malam. Dan saudara, dialog tersebut mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Makia Ira Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.